Selamat malam, perkenalkan nama saya Renaldi Helitik. Saya dari Prodi Pengelolaan Hutan dengan NIM 2423812072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penata gunaan kawasan hutan dengan mata kuliah perencanaan hutan. Masuk ke latar belakang. Sini latar belakang dari penata gunaan kawasan hutan. Diceritakan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tidak bisa terlepas dari perencanaan yang matang dan dipastikan dari hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi dasar dari menegaskan 4 tahapan penting: inventarisasi dan juga pengukuhan, penata gunaan dan penyusunan rencana kehutanan. Juga penekanan diberikan kepada pentingnya keselarasan antara tata guna hutan kesepakatan, juga ruang wilayah agar tidak terjadi konflik lahan. Di sini ada konsep dasar pengukuhan kawasan hutan sebagai penegasan batas wilayah atau status hukum, penata gunaan kawasan hutan sebagai fungsi sesuai kemampuan lahan, serta penetapan kawasan hutan sebagai upaya menegaskan kembali status agar sesuai dengan hukum dan kondisi terkini. Narasi ini menekankan kelestarian, keterkaitan ketiga. Masuk ke tujuan. Di sini tujuan dari penata gunaan kawasan hutan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penata gunaan kawasan hutan. Melalui makalah ini diharapkan pembaca mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pengukuhan kawasan hutan, memahami tahapan melalui penunjukan tata batas, pemetaan hingga penetapan, serta menguasai konsep dasar penata gunaan kawasan hutan sesuai fungsi biofisik juga sosial ekonomi. Selain itu, tujuan dari menekankan pentingnya penata gunaan kawasan hutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan akurasi data dalam setiap tahapan, sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan sesuai hukum, adil dan berkelanjutan. Rumusan masalah: bagaimana proses pengukuhan kawasan hutan mampu berjalan dengan kepastian hukum yang nyata? Apa perbedaan dasar antara status yang ditunjuk dan ditetapkan? Dalam konteks kawasan hutan, bagaimana metode penata gunaan kawasan hutan dilakukan agar kesesuaian dan kemampuan biofisik lahan serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik tenorial muncul akibat proses pengukuhan yang tidak tuntas. Rumusan ini menjadi dasar agar menelaah lebih jauh hubungan antara aspek hukum, teknis dan sosial pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Masuk ke pembahasan. Di sini ada penata gunaan kawasan hutan. Diceritakan bahwa fungsi hutan terbagi menjadi suaka alam, pelestarian alam, hutan lindung, hutan produksi, juga taman buruh. Penentuan fungsi ini dilakukan melalui metode scoring biofisik atau sosial ekonomi, sehingga pemanfaatan lahan menjadi optimal dan lestari. Slide ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologis dan sosial. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengukuhan harus dilakukan secara lengkap mengenai status, ditunjuk dan ditetapkan, memiliki perbedaan mendasar mengenai penetapan berbasis kemampuan lahan, dan konflik ini sering muncul akibat proses yang tidak tuntas mengenai narasi, menggali dan menyortir hubungan sebab akibat antara kelemahan proses dan munculnya konflik. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pengukuhan penata gunaan kawasan hutan. Pengukuhan terdiri atas 4 tahap.
Yang pertama harus dilalui melalui status yang ditetapkan, memiliki kekuatan hukum final. Penata gunaan menentukan fungsi mendasarkan biofisik. Konflik mengenai konflik muncul akibat pengukuhan tidak tuntas dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Slide ini berfungsi sebagai penutup logis dan pembahasan. Sekian dan terima kasih. Demikian video presentasi dari saya mengenai penata gunaan kawasan hutan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan juga kalau ada salah kata. Sekian dari saya Renal Elitik sebagai pembicara. Pamit undur diri. Terima kasih.